Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya, Teddy Wahyono, di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, di hari ini hari Semar ya. Dan kenapa saya nyebutnya hari Semar, nanti tak jelaskan. Saya akan membahas tentang Semar, terutama tentang pusaka Semar ya, yang ada di Nusantara ini. Jadi bentuknya ada macam-macam, ada yang besar seperti ini ya. Nah, ini jenis tombak apa bukan nanti tak jelaskan. Ada yang jenis tombak seperti ini. Kalau ini jelas jenis tombak, ada metuknya. Terus ada juga yang ukuran jimatan seperti ini. Ini walaupun kecil ini juga tombak ya. Ini ada metuknya, Dan ada yang kecil ini cetakan, ada rajahnya. Ini yang sering diperjualbelikan. Kalau ini cetakan ya. Kalau ini bukan tombak ya, karena ini tidak pakai metuk. Ini cetakan. Jadi macam-macam bentuknya. Dan ada juga yang berbentuk ini, istilahnya semar pelintingan. Bentuk patung kecil. Kalau yang lama dari kuningan lama, kadang dari perunggu ya. Jadi ada yang bentuk seperti ini semar. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Belum saya bahas tentang pusaka Semar. Sebenarnya ada tentang ilmu Semar yang lebih hebat dari pusaka-pusaka itu tadi. Nanti tak jelaskan. Tapi untuk mengetahui atau memahami ilmu Semar ini, teman-teman harus tahu bagaimana sih karakter Semar ini. Itu yang pertama. Karena ini menyangkut pemahaman kita tentang Semar itu sendiri, gitu loh. Dan memang Semar dalam perjalanan bangsa ini ya. Jadi mulai era kuno sampai kemerdekaan itu memang sangat mempengaruhi, terutama di Jawa ini ya. Jadi makanya kalau nggak tahu tentang Semar itu sebenarnya seperti apa, itu juga terdengar lucu juga gitu loh. Ilmu Semar ini sangat luar biasa sebenarnya, bahkan sering dimanfaatkan, entah itu dimanfaatkan dipakai. Jadi ini untuk mempengaruhi jadi perjalanan bangsa ini ke depannya itu loh. Nah, sekarang kita mulai hari Semar. Kenapa hari Semar itu? Mungkin teman-teman ingat ya, di era kemerdekaan ini walaupun kita pakai tanggalannya Masehi, makanya kita kenal Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu kita mengenal Super Semar ya. Sekarang tanggal 11 Maret. Kalau teman-teman ingat, jadi itu Super Semar itu salah satu surat perintah ya. Itu memang dari Bung Karno, konon ceritanya kepada Pak Soeharto ya. Jadi ini untuk mengembalikan kondusivitas di negeri ini yang saat itu sedang kacau ya. Karena memang istilah ada ya semacam perang saudara lah dengan partai komunis ya saat itu. Nah, di situ kalau teman-teman berpikir, jadi kenapa sih surat itu harus tanggal 11 Maret? Kenapa kok enggak Januari, Februari, dan Maret pun kenapa kok enggak tanggal 9, 10? Kenapa harus 11 gitu loh. Yang pertama karena memang agar itu istilah bisa, biar penyebutannya itu nanti itu istilahnya kalau disingkat ada semarnya itu, ada semarnya. Jadi saat itu memang Pak Karno maupun Pak Harto itu sama-sama pengetahuan kejawennya itu cukup dalam ya. Jadi memang karena ini adalah satu hal yang kemungkinan besar memang memberi pengaruh besar ke perjalanan bangsa ini ke depannya. Jadi harus istilah ada semacam legitimasi ya. Jadi itu yang dipakai itu adalah Semar. Jadi seolah-olah ini memang ada hubungannya dengan Semar itu loh. Walaupun itu cuma dengan mencocokkan tanggal hari yang tepat gitu loh. Terus kenapa kok tidak tanggal 9 atau tanggal 10 Maret gitu loh. Kalau disingkatkan 9 Maret juga Semar, 10 Maret juga Semar. Kenapa kok harus 11? Itu dari budaya Jawa sendiri ya. 11 itu 11 atau 11. Jadi memang ini diharap mendapat istilahnya apapun yang dilakukan nanti. Istilahnya ada welas istilah dari Yang Maha Kuasa. Welas. Kenapa pakai 11 itu harapannya itu, walaupun nanti dalam perjalanannya ternyata ya salah satu jarak kelam kita ya, itu salah satu istilahnya
ya semacam perang saudara lah. Jadi korbannya juga bangsa kita sendiri, terutama yang dari istilahnya partai komunis saat itu. Tapi kita nggak bahas itu, kita cuma bahas kenapa kok dipilih 11 Maret itu. 11-nya itu karena 11 Jerman itu. Dan Semar istilahnya karena memang akan dilakukan hal besar, bisa digunakan. Jadi memang sesuatu yang memang sudah menjadi karakter dari bangsa ini, terutama di Jawa. Saat itu kan memang pemberontakan yang di 65 itu kan di Jawa terjadinya gitu loh. Kenapa memang digunakan Semar kok tidak hal lain gitu kan? Itu karena memang belajar dari pengalaman sebelumnya juga ya. Jadi saat runtuhnya Majapahit pun di era Wali Songo, jadi Kanjeng Sunan Kalijogo pun juga salah satu media dakwahnya adalah menggunakan wayang. Di situ tokoh Semar itu menjadi sangat sentral. Bahkan itu lebih banyak perannya dibandingkan di era sebelumnya. Jadi sebelum di era Majapahit itu sudah ada ya penyebutan Semar ya, tokoh Semar ini ya. Tepatnya di Serat Sudamala atau Kakawin Sudamala, itu karya sastra ya di era Mojopahit, Selain di bentuk karya sastra, itu tokoh Semar sendiri itu juga muncul ya di salah satu relief di candi di era Majapahit juga, Candi Sukuh ya, yang dibuat tahun 1439 Masehi. Dan memang cerita Semar pun artinya itu pasti sudah ada sebelum tahun itu. Makanya catatannya ada, dan di relief candi pun juga ada. Dan itu memang terkenal dari awal itu adalah sosok Semar ini adalah ya dewa yang berada di kalangan manusia, dan memang dikenal sebagai pamomong dari kesatria dan raja-raja Jawa. Jadi dia itu sebagai penasehat gitu. Itu teman-teman bisa pelajari sendiri. Jadi banyak hal. Jadi memang karakter Semar ini itu memang sudah sangat berpengaruh ya dalam perjalanan bangsa ini gitu loh. Dan terkait dengan ilmu Semar, jadi sebenarnya ilmu Semar jadi yang lebih hebat dari pusaka itu kalau teman-teman memahami, artinya bisa mengaplikasikan jadi sosok Semar ini ke diri teman-teman. Tentu teman-teman akan menjadi orang yang disukai banyak orang, disayangi banyak orang gitu. Jadi karakter dasar Semar itu, yang pertama dia itu adalah sosok yang tulus ya, tulus sederhana. Dia bisa menjadi penasehat, juga bisa menjadi penghibur. Jadi bagi orang lain. Jadi terkenal seperti itu. Dia juga sangat cerdas, dan juga memiliki istilahnya kekuatan batin yang sangat kuat. Itu kalau teman belajar itu, jadi teman bisa seperti itu, wes sudah pasti teman-teman nanti banyak yang menyukai. Jadi, dan ilmu ini pun bisa dipakai tanpa harus memiliki pusaka-pusaka Semar yang saya tunjukkan tadi. Jadi seperti itu ya. Jadi sekali lagi memang yang namanya Semar ini sudah jadi menjadi istilah karakter ya, karakter bangsa ini gitu loh. Jadi dan itu memang sering dipakai, walaupun ada juga memakai untuk istilah hal jelek. Nggak cuma ilmu Semar aja dipakai hal jelek, bahkan agama pun juga banyak dimanfaatkan untuk istilahnya nafsu kekuasaan, nafsu politik. Jadi seperti itu gitu loh. Jadi memang jadi ilmu-ilmu seperti ini memang kadang-kadang seperti pisau bermata dua ya. Jadi bisa dimanfaatkan untuk kebaikan, bisa juga sebaliknya, jadi untuk hal yang jelek. Dan itu juga pernah terjadi ya. Jadi yang awalnya dari Super Semar itu, jadi akhirnya ada pembantaian terhadap bangsa kita sendiri, dan itu masih kontroversi. Nah, ini ada satu hal lagi ya. Jadi Bung Karno itu beliau sudah bilang, jadi sudah tahu ya, bahwa Indonesia ini akan menjadi mercusuar dunia di tahun 2045. Jadi kalau dihitung itu sekitar 100 tahun dari kemerdekaan. Jadi sebenarnya Bung Karno sudah tahu, dan beliau mungkin tidak istilahnya tidak bisa ada di tahun 2045 itu gitu loh. Nah, tentang hal ini nanti itu tanda-tandanya seperti apa, nanti akan saya bahas di video berikutnya. Tapi yang jelaskan nanti bukan saya. Jadi nanti Romo Heri Sabtono ya, dari Kopi Ganes. Dan itu silakan ditunggu di video
berikutnya. Nah, mungkin itu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe-nya.